Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai akar-akar polinomial. Nah, sebenarnya video ini hanya merupakan pengantar dari materi utama kita di mata kuliah persamaan diferensial. Langsung saja, apa sih itu akar dari polinomial? Nah, akar itu bukan akar yang seperti ini ya. Bukan yang seperti ini yang kita maksudkan, tetapi misalkan saya punya suatu polinomial an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 sampai a plus 1 x ditambah a0 sama dengan 0. Kalau saya punya polinomial seperti ini, yang dinamakan akar adalah nilai x yang jika kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut bernilai benar. Itulah yang dinamakan sebagai akar. Nah, untuk menentukan akar-akar dari polinomial itu ada triknya. Yang pertama, kalau kita punya polinomial seperti ini, kalau kita jumlahkan koefisiennya dari yang pertama sampai yang konstanta, yaitu dari an sampai a0 kita jumlahkan. Kalau jumlahnya sama dengan 0, maka x sama dengan 1 adalah akar dari persamaan tersebut. Itu trik pertama. Trik yang kedua, kalau kita jumlahkan koefisien dari variabel berpangkat ganjil, kemudian kita jumlahkan koefisien dari variabel berpangkat genap. Kalau jumlahnya sama keduanya, yang koefisien variabel berpangkat ganjil itu sama dengan jumlah dari koefisien variabel berpangkat genap, maka kesimpulannya x sama dengan negatif 1 adalah akar dari persamaan tersebut. Yang ketiga, akar rasional dari persamaan itu adalah plus minus faktor dari a0 dibagi an. Jadi akar rasional itu adalah konstanta plus minus faktor dari konstanta dibagi dengan koefisien dari variabel berpangkat tertinggi. Jadi misalkan a0-nya 6, an-nya adalah 2, berarti nanti akar rasionalnya itu adalah faktor dari plus minus 6/2. Sekitar itulah akar rasionalnya. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita coba masing-masing manakah yang paling sesuai. Langsung saja kita ke contoh soal. Baik, kita coba contoh pertama, yaitu ada persamaan seperti ini. Kita akan mencari akar-akarnya. Kita cek menggunakan cara pertama, yaitu kita jumlahkan semua koefisiennya. Koefisien x pangkat 4 adalah 1. Nah, ini 4, 2, negatif 4, negatif 3. Kita hitung, jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 0 ya. Nah, karena hasilnya 0, maka x sama dengan 1 itu merupakan akar. Karena x sama dengan 1 merupakan akar, kita akan mencari akar lainnya dengan cara Horner, yaitu kita tuliskan koefisiennya dari yang pangkat tertinggi. Koefisien x pangkat 4 adalah 1. Kemudian koefisien x pangkat 3 adalah 4. 2, negatif 4, negatif 3. Nah, ini harus ditulis secara urut. Misalkan di persamaannya itu tidak ada x kuadrat, maka nanti kita tuliskan koefisien dari x kuadratnya adalah 0. Tapi karena di soal ini koefisien x kuadratnya adalah 2, ya kita tulis 2. Kemudian dari hasil tadi, x sama dengan 1 itu akar, jadi kita tulis 1 di sebelah kiri sini. Kita hitung. Caranya dari yang atas ini kita turunkan 1. 1 kali 1, 1. 1 ditambah 4 ditambah 1, 5. Kali 1, 5. Tambah 2, 7. Kali 1, 7. Ditambah negatif 4, negatif 3. Salah ya, harusnya plus 3. Kali 1, 3. Negatif 3 tambah 3, 0. Oke, jadi karena ini sisanya adalah 0,
maka benar bahwa X sama dengan 1 itu adalah akar dari persamaan tersebut. Jadi bisa kita tuliskan bahwa X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 4X kurangi 3 sama dengan 0 itu bisa difaktorkan menjadi, tadi kan X nya sama dengan 1, berarti kita tuliskan faktornya X kurangi 1. Kenapa? Karena kalau X dikurangi 1 sama dengan 0, X nya sama dengan 1. Kemudian ini ada hasil Hornernya, kita tuliskan sebagai faktor lainnya. Karena tadi pangkat tertinggi adalah 4, berarti faktornya yang ini pangkat tertingginya adalah 3. Jadi 1X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 7X plus 3. Nah, kemudian yang X pangkat 3 ini masih bisa kita faktorkan lagi. Kita coba menggunakan trik lagi ya. Kalau kita jumlahkan semua koefisiennya, yaitu 1 tambah 5 tambah 7 tambah 3, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 16, bukan 0. Karena hasilnya bukan 0, maka X sama dengan min 1 bukan akar. Maaf, X sama dengan 1 bukan akar. Jadi kita cari akar lainnya lagi. Caranya gimana? Kita coba trik kedua, yaitu koefisien dari X yang pangkatnya ganjil kita bandingkan dengan koefisien dari X yang pangkatnya genap. Yang pangkatnya ganjil dulu, pangkat ganjil, berarti koefisien dari X pangkat 3 1, koefisien dari X pangkat 1 7, hasilnya 8. Kemudian koefisien dari yang pangkat genap, koefisien dari X kuadrat itu adalah 5, dan koefisien dari X pangkat 0, X pangkat 0 itu kan genap ya, karena 0 itu genap, adalah 3, ada 8. Nah, karena ini sama, berarti kita simpulkan bahwa X sama dengan negatif 1 adalah akar. Nah, berarti selanjutnya kita coba pakai cara Horner lagi. Kita tuliskan koefisiennya, yaitu berarti dari sini 1 5 7 3, X sama dengan negatif 1. 1 kita turunkan, 1 kali negatif 1 negatif 1 tambah 5 4 kali negatif 1 negatif 4 tambah 7 3 kali negatif 1 negatif 3 0. Ini adalah sisa. Nah, berarti di sini ini persamaannya adalah, karena tadi ini pangkat tertingginya X pangkat 3, maka ini X kuadrat. X kuadrat plus 4X plus 3. Jadi dapat kita tuliskan tadi awalnya adalah X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 0. Ini yang awal. Kemudian tadi kita sudah punya X min 1 dikalikan X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 7X plus 3. Ini kita tulis ulang X min 1 nya. Kemudian yang X pangkat 3 kan tadi kita faktorkan ya, kita hornerkan. Tadi kan ketemu pertama X nya sama dengan negatif 1, berarti kita tulis X plus 1. Karena kalau X plus 1 sama dengan 0, X nya sama dengan negatif 1. Kemudian dikalikan, hasilnya tadi adalah X kuadrat plus 4X plus 3. Kemudian setelah itu tinggal kita faktorkan X kuadrat plus 4X plus 3. Kalau dikalikan hasilnya 3, jumlahkan hasilnya 4. Berarti 3 dengan 1, jadi X plus 3 dengan X plus 1.
Jadi kalau sudah sampai x kuadrat, kalau mau dihororkan boleh, tetapi kan kelamaan. Jadi gampangnya kita faktorkan saja. Berarti nanti di sini x min 1 sama dengan 0, x plus 1 sama dengan 0. Sorry ya tulisannya begini, x plus 3 sama dengan 0 dan x plus 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 3, dan x sama dengan negatif 1. Jadi akar-akar dari persamaan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0 adalah x plus x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 3, dan x sama dengan negatif 1. Itulah caranya teman-teman. Itu cara ngeceknya. Kita ke contoh kedua, yaitu misalkan ada persamaan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min x kuadrat plus 16x min 12 sama dengan 0. Dan kita mau mencari akar-akar dari persamaan ini. Kita coba cara pertama, triknya. Yang pertama yaitu kita jumlahkan ya koefisiennya. 1 kurangi 4 kurangi 1 ditambah 16 kurangi 12. 1 kurangi 1 0. Ini negatif 4, negatif 16 tambah 16 0. Hasilnya 0 ya. Karena 0 berarti x sama dengan 1 adalah akar. Kita coba pakai Horner. Kita tuliskan 1 negatif 4 negatif 1 16 12. 1 kali 1 1 kali 1 1. Negatif 4 tambah 1 negatif 3 kali 1 negatif 3 tambah negatif 1 negatif 4 kali 1 negatif 4 ditambah 16 12 dikali 1 12. Loh kok nggak 0? Oh ya, ada salah nulis ya. Tadi ini koefisiennya adalah negatif 12. Negatif 12 tambah 12 0. Oke. Ini sisa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kita coba jumlahkan ya. Kita coba jumlahkan. Ini kalau dijumlah hasilnya 0 enggak? 1 kurangi 3 kurangi 4 tambah 12. Bukan 0. Oke. Kita coba lagi pakai cara ganjil genap. Berarti yang 1 ditambahkan dengan negatif 4. Hasilnya negatif 3. Negatif 3 ditambah 12. Hasilnya 9. Gak sama ya. Berarti negatif 1 bukan akar juga. Kalau begitu kita cari akarnya. Bagaimana caranya? Nah, kita pakai trik ketiga. Nah, akar-akar rasional dari persamaan ini itu adalah faktor dari plus minus koefisiennya dibagi plus minus akar x pangkat tertingginya, yaitu sini 1. Jadi faktor rasionalnya, akar rasionalnya itu adalah faktor dari plus minus 12 bagi plus minus 1. Kita boleh pakai yang atas sendiri atau boleh juga pakai yang ini, sama saja, karena itu yang akan kita cari akarnya. Nah, kita lihat kalau tadi plus 1 kan sudah. Terus tadi dicek plus 1 gak cocok dengan ini. Minus 1 juga tidak cocok dengan ini. Kita coba yang lain. Misalkan adalah 2, karena 2 itu adalah faktor dari 12. Kita coba cek dulu. Kita tuliskan. Yang ditulis sisanya ini tadi ya. Maaf, bukan sisa, hasil baginya. Nah, ini tadi. Itu 1, negatif 3, negatif 4, 12. Kita coba misalkan x sama dengan 2. Kalau x nya sama dengan 2, kita turunkan dulu ini 1 kali 2 2. Ditambah negatif 3 negatif 1 kali 2 negatif 2. Ditambahkan hasilnya adalah negatif 6 kali 2 negatif 12. Hasilnya 0. Oke, ini sisa. Berarti dapat kita tuliskan bahwa persamaan awalnya tadi adalah yang ini ya. Kita tuliskan
yaitu X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min X kuadrat plus 16X min 12 sama dengan 0. Tadi hasil pertama adalah X sama dengan 1, berarti faktornya adalah X min 1. Kemudian hasil kedua X sama dengan 2 atau X kurangi 2. Kemudian hasil ini adalah horornya 1, negatif 1, negatif 6. Karena ini tadi pangkat tertingginya, ini kan tadi awal X pangkat 4. Berarti hasil yang ini, hasil baginya X pangkat 3. X pangkat 3 difaktorkan lagi berarti X pangkat 2. Berarti di sini X kuadrat min X min 6. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Ini tadi ya, X kuadrat min X min 6. Kita faktorkan X kuadrat min X min 6 dikali hasilnya negatif 6 ditambah hasilnya negatif 1. Berarti negatif 3 sama plus 2. X min 3 X plus 2. Nah, berarti nanti di sini X min 1 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah X sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan X sama dengan negatif 2. Jadi hasil dari akar-akar persamaan ini adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan negatif 2.